Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat Kakak Solihah, walaupun kita belajar dari rumah ya. Kali ini video pertama Ustadzah Wira. Ustadzah akan membersamai kakak dalam pembelajaran kita hari ini. Sebelum belajar, yuk kita ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini Allah berikan kelancaran dan kemudahan. Amin. Hari ini kita masih di tema 3 tentang benda di sekitarku, dengan subtema 3 tentang perubahan wujud benda. Kemudian materinya peran dan tugas individu di lingkungan sekitar ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini apa ya Kakak Solihah? Yang pertama, setelah pembelajaran pada hari ini, kakak-kakak diharapkan dapat menjelaskan peran dan tugas individu di lingkungan sekitar dengan benar. Yang kedua, kakak diharapkan dapat menunjukkan sikap tanggung jawab dalam menjalankan peran dan tugas dengan baik. Selanjutnya, apa manfaat mempelajari materi ini Kakak Solihah? Ada 3 ya. Yang pertama, belajar bertanggung jawab terhadap peran dan tugas kita. Yang kedua, belajar menghargai peran dan profesi orang lain. Kemudian yang ketiga, belajar peduli dan bergotong royong. Ya, selanjutnya, apa itu profesi, peran, dan tugas? Kakak-kakak ada yang tahu? Iya, profesi adalah pekerjaan atau mata pencarian ya. Kemudian apa itu peran? Peran adalah perilaku yang diharapkan sesuai dengan tempat seseorang berada. Lalu apa itu tugas? Tugas adalah pekerjaan yang dibebankan sesuai dengan perannya. Begitu Kakak Solihah. Selanjutnya, ya, perhatikan contoh berikut Kakak Solihah. Peran dan tugas Ibu Siti yang berprofesi sebagai seorang perawat. Ibu Siti mempunyai 2 anak. Berarti Ibu Siti juga mempunyai suami atau keluarga karena mempunyai 2 anak. Bagaimanakah kakak-kakak peran dan tugas Ibu Siti di lingkungan kerjanya? Iya, di lingkungan kerjanya beliau berperan sebagai petugas kesehatan. Lalu tugasnya di lingkungan kerja bagaimana? Tugas Ibu Siti adalah merawat orang sakit. Kemudian jika di rumah, bagaimanakah peran dan tugas Ibu Siti? Jika di rumah, ia berperan sebagai seorang ibu atau pendamping ayah. Kemudian, tugas Ibu Siti di rumah yaitu mengurus anak dan keperluan setiap anggota keluarganya. Iya, Kakak Solihah, kita sudah pernah mempelajari peran dan tugas individu di lingkungan keluarga seperti ayah, ibu, dan anak. Sekarang bagaimana peran dan tugas individu di lingkungan sekolah? Kita lihat yang pertama ada kepala sekolah. Kepala sekolah bertugas memimpin berbagai kegiatan sekolah. Lalu ada guru. Guru bertugas mengajar, menerangkan pelajaran kepada siswa. Yang berikut, siswa bertugas untuk belajar, mengerjakan tugas-tugas sekolah. Penjaga sekolah
bertugas menjaga aset sekolah. Lalu petugas kebersihan bertugas menjaga kebersihan sekolah. Dan ada satpam yang bertugas menjaga keamanan di lingkungan sekolah. Ya, kita kembali lagi mengulas peran dan tugas individu di lingkungan keluarga. Bagaimana? Ada ayah berperan sebagai kepala rumah tangga, bertugas mencari nafkah. Ada ibu berperan sebagai pendamping keluarga atau pendamping ayah, bertugas mengurus anak, mengurus rumah dan keperluan anggota keluarga. Kemudian ada anak bertugas berbakti kepada orang tua dan membantu orang tua. Ya, Kakak Soleh-Solihah. Tadi Ustazah sudah berikan contoh Ibu Siti yang seorang perawat. Begitu juga dengan kakak. Apabila kakak berada di sekolah, maka kakak berperan sebagai siswa yang bertugas untuk mematuhi peraturan sekolah dan juga belajar atau mengerjakan pekerjaan sekolah. Kemudian saat kakak-kakak berada di rumah, maka kakak berperan sebagai seorang anak yang bertugas berbakti kepada orang tua dengan cara bagaimana membantu orang tua, mematuhi aturan keluarga, dan juga mematuhi perintah orang tua. Sekarang perhatikan profesi apakah berikut ini? Iya, profesi-profesi ini kita jumpai di masyarakat kita. Jadi profesi ini kita sering jumpai di masyarakat kita. Ada arsitek, ada mekanik, ada polisi, ada guru, ada tentara, ada pemadam kebakaran, ada hakim, dan juga ada pekerja kantor. Masih banyak profesi lain lagi yang ada di masyarakat kita ya Kakak Soleh-Solihah. Ya, misalnya ada petugas kebersihan, ada tukang sampah ya. Nah, masing-masing profesi tersebut harus menjalankan peran dan tugas dengan penuh tanggung jawab agar semuanya berjalan dengan seimbang dan harmonis. Lalu bagaimana sikap kita terhadap perbedaan profesi yang ada di lingkungan sekitar kita? Ya, kita harus menghargai profesi apapun yang dimiliki orang itu. Misalnya, kita bertemu dengan seseorang yang berprofesi sebagai tukang sampah. Kita tidak boleh mengejek, walaupun pekerjaan itu memegang sampah. Kenapa? Karena kita membutuhkan tukang sampah. Tanpa beliau, lingkungan kita akan menjadi kotor, tidak ada yang membersihkan sampah. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan profesi yang lain, misalnya petani. Nah, tanpa ada petani, kita tidak bisa makan nasi. Ya, seperti itu. Nah, Kakak Solih dan Solihah, sekarang coba jawab pertanyaan Ustazah berikut ya. Apa pertanyaannya Ustazah? Siap-siap. Ya, peranku menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Aku berpatroli di lingkungan. Apakah profesiku? Apa profesinya kakak-kakak Solihah? Dari peran dan tugas di atas? Iya benar, profesinya adalah seorang polisi. Ya, kakak Solihah hebat. Pertanyaan selanjutnya ya. Apa pertanyaan selanjutnya? Kita lihat. Iya. Perhatikan sikap berikut ya. Benny ditunjuk menjadi ketua kelas. Kelasnya diberi tugas untuk membersihkan ruangan kelas. Ia lalu mengajak teman-temannya bekerja sama membersihkan kelas, tetapi ia tidak sedikit pun membantu teman-temannya. Kira-kira
Bagaimanakah sikap Beni ini? Apakah sudah benar? Apakah salah ya kakak solih solihah? Iya, sikap kakak Beni ini salah. Ya, seharusnya kakak Beni juga ikut membantu teman-temannya membersihkan kelasnya, karena ia juga merupakan seorang siswa yang ada di sekolah itu, sehingga ia juga harus mematuhi peraturan yang ada di sekolah ya kakak solih solihah. Ya, di situ kakak Beni harus bergotong royong membantu teman-temannya membersihkan kelas ya. Jika kakak Beni tidak membantu, berarti ia tidak peduli terhadap lingkungan kelasnya. Itu kakak solih solihah. Bagaimana sikap dalam melaksanakan peran dan tugas? Kira-kira bagaimana ya sikap kita dalam menjalankan peran dan tugas itu kakak solih solihah? Iya, setiap peran dan tugas harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab, saling menghargai, rasa kepedulian, dan gotong royong ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 38 yang artinya setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Ya, kakak solih solihah, dari firman Allah tersebut sudah jelas bahwasannya apapun yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawabannya, sehingga apapun peran dan tugas kita harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan baik, dengan amanah dan juga jujur ya kakak solih solihah. Karena jika kita melakukan peran dan tugas dengan tanggung jawab, insya Allah peran dan tugas kita atau profesi kita di dunia akan membawa keberkahan, akan disukai oleh atasan kita, akan disukai oleh guru kita apabila kita seorang siswa yang melakukan tugas dan peran dengan baik ya. Kita akan mudah bergaul dan juga disenangi oleh banyak orang. Kemudian bagaimanakah jika kita tidak melakukan peran dan tugas dengan penuh tanggung jawab di dunia? Kita bisa dijauhi, kita tidak disukai oleh orang lain karena tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, bagaimana di akhirat kakak solih solihah? Insya Allah orang yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya, ia bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti ya. Begitu kakak solih solihah. Baik kakak solih solihah, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Yuk sama-sama kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kakak-kakak yang sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya kakak solih solihah.